Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ibu ya pelajaran matematika. Sebelum kita belajar, siapkan alat tulis sekali catat hal penting yang nanti akan Ibu sampaikan. Kemudian kalau tidak paham pengalaman sulit, silakan tanya di forum diskusi masing-masing. Di minggu kemarin atau di hari Rabu, kita sudah belajar tentang bentuk umum fungsi kuadrat, kemudian jenis-jenis fungsi kuadrat, dan uh, sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menentukan nilai minimum dan nilai maksimum atau nilai optimum dan sumbu simetri dari suatu fungsi. Oke, silahkan perhatikan slide. Nah, pertanyaan Ibu, apakah di antara kalian masih ingat tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat? Oke, nah, yuk kita ingat kembali materi yang sudah Ibu berikan pada hari kemarin ya, Nak ya. Nah, pada hari Rabu kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang bentuk umum dari fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu X sama dengan AX pangkat ditambah BX ditambah C. Nah, sekarang adalah pertemuan ke-16 yang kita pelajari adalah menentukan sumbu simetri dan nilai optimal. Oke, Ibu ingatkan kembali untuk protokol kesehatannya, tetap tinggal di rumah, tetap jaga jarak, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, kemudian selalu gunakan masker. Oke, nah yang akan kita bahas itu ada dua ya, Nak ya sebenarnya, fungsi skema sumbu simetri dan nilai optimal. Pengertian dari sumbu simetri adalah garis yang membagi dua parabola menjadi sama besar. Kemudian nilai optimum adalah nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu fungsi f(x). Nah, satu lagi yaitu titik optimum. Titik optimum itu terdiri dari sumbu simetri dan nilai minimum atau maksimum. Oke. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di slide yang sudah Ibu berikan. Grafiknya membuka ke atas, berarti A-nya lebih besar dari 0. Kemudian grafiknya membagi 2 di X sama dengan A. Ini namanya sumbu simetri. Nah, ini adalah sumbu Y-nya, ini adalah sumbu X-nya. FA adalah nilai minimum. Kalau grafiknya membuka ke atas, dia mempunyai nilai minimum, ya. Nah, ini kalian perhatikan ya. Garis ini adalah sumbu simetri. Tapi di soal biasanya garis ini tidak dilihatkan. Ini hanya sebagai ilustrasi atau penjelasan kalian bahwa sumbu simetri itu yang ini maksudnya. Oke. Nah, kalian perhatikan untuk gambar yang kedua, untuk grafik yang kedua, bisa dilihat ya Nanya, grafiknya membuka ke bawah. Kalau membuka ke bawah berarti A-nya lebih kecil dari 0. Dia memotong sumbu X di 2 titik, berarti D-nya lebih kecil dari 0. Nah, X sama dengan B ini adalah sumbu simetri. Kemudian FB ini adalah nilai maksimum. Ya, ya, sudah diberikan Ibu bilang X sama dengan B ini adalah sumbu simetrinya, FB-nya yang ada di sini adalah nilai maksimum. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menentukan sumbu simetri dan nilai optimum suatu fungsi? Sumbu simetri grafik fungsi f(x) sama dengan ax pangkat 2 adalah 0. Jadi, sumbu simetri grafik fungsi f(x) sama dengan ax dikurang s kuadrat adalah s. Sedangkan nilai optimumnya fs sama dengan 0. Kemudian sumbu simetri grafik fungsi f(x) sama dengan ax dikurang s pangkat 2 plus t adalah S. Sedangkan nilai optimumnya adalah T. Oke, nah,
Nah, kalian kan sudah belajar fungsi kuadrat. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Nah, fungsi ini harus kalian ubah ke dalam bentuk fx sama dengan A kalikan X dikurang S pangkat 2 ditambah T. Nah, cara mengubahnya AX pangkat 2 ditambah BX kalian kelompokkan. Sehingga jika dikelompokkan menjadi AX pangkat 2 ditambah B per AX ditambah C. Pakai asosiatif nggak di sini? Nah, dari langkah yang ini, kamu jadikan kuadrat sempurna. Caranya berarti A dikali X pangkat 2 ditambah B per AX ditambah B per 2A pangkat 2. Ini cara mengubahnya. Kalian bisa pelajari, baca kembali caranya ada di buku paket atau bisa browsing di Google. Dikurang A dikalikan B per 2A kuadrat. Kenapa mesti dikurang? Karena kalau ini kalian kalikan dengan menggunakan perkalian pelangi, harus dikurang A kalikan B per 2A kuadrat. Sehingga nanti diperoleh hasilnya ini. Ditambah C. Langkah berikutnya A kalikan X ditambah B per 2A kuadrat. Dikurang A B kuadrat dikurang 4AC. Berarti ini langkah ini diperoleh dengan cara menguadratkan yang ini. Sehingga hasilnya seperti ini. Sama dengan A X ditambah B per 2A kuadrat. Nah, ini dijadikan perpangkatan. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya. Di A dikalikan X ditambah B per 2A kuadrat dikurang B kuadrat dikurang 4AC plus B kuadrat per 4A ditambah C. Nah, setelah itu kita selesaikan. Jadi A dikalikan X ditambah B per 2A kuadrat dikurang B kuadrat per 4A ditambah 4AC per 4A. Ini diperoleh dari mana? Dari mengubah C ini dari penyebutnya. Karena penyebutnya 4A, maka C-nya juga harus dikalikan 4A. Sehingga diperoleh 4AC per 4A. Oke. Kemudian A dikalikan X ditambah B per 2A kuadrat. Ini tetap. Nah, ini kita selesaikan. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan aja pembilangnya. Sehingga diperoleh min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, bentuk ini sudah sama dengan bentuk fungsi yang ini. Nah, sehingga jelas kalau bentuknya sudah sama ya gampang. Maka diperoleh sumbu simetri X sama dengan yang ini. Karena ini positif, terus diubah. Maka diperoleh min B per 2A. Kemudian kalau mencari nilai optimalnya berarti yang ini. Berarti tinggal ambil aja. Min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Sehingga titik optimumnya min B per 2A min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Diulang ya, sumbu simetrinya min B per 2A. Kemudian nilai optimumnya min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Titik optimumnya min B per 2A min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita masuk contoh soalnya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min 8x pangkat 2 dikurang 16x kurang 1. Tentukan sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimum. Dari fungsi jelas, A-nya negatif 8, B-nya negatif 16, dan C-nya negatif 1. Untuk mencari sumbu simetri, min B per 2A. Jadi min 16 per 2 kali min 8. 2 kali min 8 berarti min 16. Berarti min 16 dibagi min 16. Min 16 dibagi min 16 berarti 1. Negatifnya masih ada. Sehingga negatif 1. Kita lanjutkan. Nah, untuk mencari nilai optimum. Min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Berarti min 16 dikuadratin. Berarti nanti positif. Min 4 kali negatif 8 dikurang 1 per 4 kali negatif 8. Nanti min kali min jadi plus. Jadi
Positif dikurang positif. Hasilnya nanti positif. Kemudian 4 kali 8 negatif. Sehingga negatif kali negatif nanti positif akan diperoleh negatif 7. Nilai optimum ini merupakan fungsi maksimum karena grafik fungsi kuadrat menghadap ke bawah. Maka titik optimumnya adalah negatif 1,7. Oke, contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 8x plus 3. Dari fungsi jelas bahwa A-nya 4, B-nya negatif 8, C-nya sama dengan 3. Maka sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Berarti min negatif 8 per 2 kali 4. Negatif 8 dibagi 8. Negatif 1. Negatif dengan negatif jadinya positif. Nah, kita cari nilai optimumnya. Min B kuadrat dikurang 4A kali C per 4A berarti negatif. Negatif 8 dikuadratin dikurang 4 kali 4 kali 3 per 4 kali 4. Negatif 8 dikuadratin 64 dikurang 4 kali 4 16 kali 3 berarti 48. 64 dikurang 48 dibagi 16. Berarti 16 dibagi 16, 1. Di sini masih ada min, maka diperoleh min 1. Nilai optimum ini merupakan nilai minimum karena grafik fungsi kuadrat menghadap ke atas. Jadi, titik optimumnya 1, negatif 1. Oke. Untuk penugasan kalian, pelajari materi bilangan berpangkat dan bentuk akar, persamaan kuadrat, dan fungsi kuadrat. Karena agenda minggu depan penilaian tengah semester dan remedial. Nah, demikian pembelajaran yang Ibu berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.